masjid kita ini masih ada maulid. Buat terus. Jadi kalau mereka membinakan bid'ah, buat terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Kuncinya dua aja. Kalau capek kita menang ya. Capek dia menang kita. Makanya kami sama Ustaz Alam kami buat sama Habib maulid arba'in 40 malam maulid kami gas. Bid'ah katanya. Maulaya pandewa 40 hari maulid. Ada yang lebih hebat lagi maulid Aceh. Saya tanya orang di Aceh, berapa hari kalian maulid sih? 9 hari, 90 hari Pak Ustaz. Di Aceh maulid 3 bulan. Satu hari itu 3 kali, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Begitulah orang Aceh. Mana mempan Wahabi di Aceh? Capek dia. Bid tak sampai ya? Bid ya tak jadi. Tak sampai ke ujung. Semua yang terjadi di dunia ini karena kehendak Allah. Iyalah. Ada rupanya yang terjadi di dunia ini di luar dari kehendak Allah. Wala tataharraku dzarratu illa biiznillah. Sebiji sawi pun tak bergerak kalau tidak atas izin Allah. Saya menggerakkan tangan saya mendekatkan gelas ke dekat tanah kuasa. Gara-gara inilah nanti orang banyak sesat. Pulang mahasiswa dari Pekanbaru ke rumah, hamil gara-gara pacaran. Pas ditanya, kenapa kau bunting? Ini kehendak Allah. Pulang anak semester 14 tak lulus. Berapa IP kau? 2,5. Kok lama kali kuliah? Ini kehendak Allah ya. Semua terjadi kehendak Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Tapi ada yang Allah ridho dan ada yang Allah jelas. Ini kalau tak masak tauhidnya begini bisa syirik. Kalau kau katakan itu perbuatan engkau, lalu apa makna la haula wala quwata illa billah? Tapi ada Allah ridho, ada Allah mungkar. Ini air zam-zam, ini khamar. Allah kasih mata, tengok baik-baik. Ini khamar, ini zam-zam. Dengar baik-baik. Apa kata Ustaz? Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab nyembeli binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amal syaitan, perbuatan syaitan. Kau dibalik jauh. Tengok baik, dengar baik, pikir baik, jauh. Dengan penuh kesadaran minum khamar. Ditanya, kenapa kau minum khamar? Tak bergerak botol kalau tidak atas izin Allah. Apa cocoknya? Pukulkan botol ke kepala dia. Habis itu ditanya, kenapa kau pukul? Ini pun atas izin Allah. Jelas? Ada yang Allah ridha, ada yang Allah murka. Inna sam'a, kau kasih kuping, telinga, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Pakailah untuk mencari ridha. Jangan minta surga. Karena kalau minta surga cuma dapat surga, tapi kalau minta ridha Allah semua dapat. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridha. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha. Semua bilang amin. Ada satu ibu diam aja. Saya tanya, ibu kok diam? Aku udah dapat ridha. Rupanya nama suaminya Pak Ridho. Apakah perbuatan dosa juga adalah takdir kehendak Allah? Ada hukum sebab akibat, ada takdir Allah. Kecicilan, tinggalkan kunci motor di motor, gasnya hidup, berbunyi di depan toko, masuk ke dalam, pulang hilang. Itu hukum sebab akibat. Ambil pisau potongkan leher, sebab akibat. Dikunci stangnya, dikunci rantainya gembok, belikan rantai besi, ikatkan ke batang pinang. Keluar dari masjid, sama pinangnya digergaji orang. Yang udah cukup usaha ini kan, barulah kau katakan ini takdir. Anak ini dijaga, dipelihara, terjadi juga yang terjadi. Maaf, cakap. Anak-anak gadis yang diperkosa di Bosnia oleh tentara Serbia, Slobodan Milosevic, laknatullah alaihim ajmain. Itu takdir.
Tapi anak kita kuliahkan ke kota, kita belikan rumah, kita kasih mobil, kita kasih kunci, kita biarkan pacaran. Setelah dia hamil, kita bilang itu takdir. Itu kejahatan. Maka tinggalkan di situ orang yang mengawal. Kalau takut khawatir, tak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta, ke Bandung, cukup di Pekanbaru biar bisa ditengok pakcik, nenek, mama, datuk semuanya. Kenapa? Karena ada usaha dan ikhtiar. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, lahir di Riau, menjadi orang Melayu, menjadi orang Bugis, menjadi orang Mandailing, menjadi orang Cina, menjadi orang Keling, itu takdir yang tak bisa ditolak. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Karena dulu tidak ada malaikat ngasih dia multiple choice. Kau mau jadi orang apa? Arab, Batak, Cina. Tidak ada. Tak boleh kita ejek. Tapi masalah baik dan buruk Allah kasih kita pilihan. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Apa kata orang tua-tua kita? Tepuk dada, tanya selera. Itu ikut hawa nafsu. Tepuk dada, tanya iman. Subuh ini kita dengan segenap kemampuan setel jam 4 bangun, mandi bersih, datang ke masjid. Kita pilihan mau tidur sampai jam 8 bisa. Semuanya terjadi atas kuasa Allah. Tapi ada Allah ridho, ada Allah murka. Apa dalil mencuci tapak kaki ibu dan meminum airnya? Ya Rasulullah, aku mau ikut perang. Karena kalau aku mati perang, aku masuk surga. Kata Nabi, alaka minkum min, mak kau masih hidup? Kata dia, ada di rumah. Kata Nabi, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus tapak kakinya, maka kau dapat surga. Maksud Nabi mengurus tapak kakinya itu maksudnya kata-kata kiasan. Urus tapak kakinya maksudnya kasih dia belanja, kasih dia makan, senangkan hatinya. Banyak orang sekarang pas mau tes P3K diminumnya air emaknya. Pas sudah menang, duit gajinya dikasihnya ke bininya. Emaknya seperak pun tak dapat. Ini terjebak pada ritual. Maksud kau urus tapak kakinya, kau muliakan dia, menangkan hatinya. Adapun meminum air tapak kaki, saya tak pernah minum air tapak kaki mak saya. Tapi saya senangkan hatinya. Saya buatkan yayasan, pendidikan. Sampai sekarang sejak dia meninggal 2019, 18 Maret, sampai sekarang 4 tahun. Tak putus 300 paket tiap bulan. Satu paket isinya beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, sarden, roti, susu saset, karena itu makanan dia dulu untuk sedekah dia. 4 tahun tak putus. Ini ada orang minum air kaki mak sekali tidak pernah sedekah. Apa itu? Terjebak pada ritual. Nah, jadi tidak disuruh Nabi Muhammad SAW kalau mau urus dia sebaik-baiknya. Ini pulang dari sini, belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, belikan kain, senangkan hatinya. Jangan sampai pulang tak membuat apa-apa. Apa hukum zakat profesi yang dipotong langsung oleh manajemen tempat kita kerja? 2,5%. Jadi kalau dapat 10 juta 250.000. Apakah gaji saja atau semua? Gabungkan semua. Uang sipak, uang sikut, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk, SPPD, keluar kota, uang tunjangan, uang senyum. Ada kantor tuh senyum sedikit, keluar duit. Keluarkan 2,5%. Lalu pegawai DM atas mau supaya tertib zakat, potong atas, bagus. Bupati, wali kota, general manager, perusahaan, direktur, selamat jamaah ini tidak makan haram gara-gara makan zakat, potong atas 2,5%. Tapi Pak Ustaz, kalau potong atas kami kan berzakat juga kepada tetangga kami, keluarga kami. Gimana caranya? Tulis nama-nama keluarga itu, bawa ke ketua, ke pejabat, ke Basnas, bilang sama dia, saya ada tanggungan nih. Kalian kalau mau potong gaji saya, ini mesti dapat juga. Karena waktu saya sosialisasi di Kabupaten Kampar, ada satu pegawai bilang, saya nggak mau bayar.
Karena kalau saya bayar, siapa yang nanti yang dapat tetangga keluarga saya? Lalu datang Pak Ketua Basnas nanya, berapa kau kasih tetanggamu itu? Sebulan saya kasih 100.000, serahkan ke kami, saya kasih 500. Nah, iyalah Pak, gitu deh. Nah, jadi lapor ke Basnas. UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Jadi PTPN 4 buka UPZ, datangi Ustadz yang ada di Basnas Provinsi, buka unit, nanti kumpulkan, serahkan ke Basnas, nanti Basnas akan membalikkan lagi sesuai keperluan. Nah, jadi bahwa kita di PTPN ini ada keluarga, ada jiran, ada kawan, ada sahabat di data sekian orang, nanti duit yang balik itu bisa lebih besar daripada yang diserahkan ke sana. Kenapa? Karena di Basnas Provinsi itu, di Basnas Kabupaten dikumpulkan semua dari personal, perusahaan, BUMD, PT, kumpulkan semua baru disebarkan lagi. Karena zakat ini kalau sendiri-sendiri macam satu batang lidi, tapi kalau banyak dia macam satu sapu lidi. Satu batang lidi apa yang bisa dibuat? Uang botol patah. Tapi kalau sapu lidi, pencuri mati, pukul lebih sapu lidi. Terakhir kertas. Apa nih Ustaz? Oh, dibalik. Untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat. Apa syaratnya Pak Ustaz? Man sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Datang ke masjid, ikut sama imam sholat berjamaah dari takbiratul ihram sampai salam, maka dapat 27 derajat. Istiqomah selama setahun berarti dapat tambahan umur 27 tahun. Hitungnya jangan satu sholat. Istiqomah sholat berjamaah di PTPN 4 ini selama 1 tahun berarti bertambah pahalanya 27 tahun. Jadi kalau ada yang istiqomah di sini 10 tahun berarti umurnya bertambah 270 tahun. Inilah yang menjawab kenapa umur kita pendek, sedangkan umur umat Nabi sebelumnya panjang. Umur Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun, bayangkan berapa kali ikut pilkada itu. Apakah umur kita bisa melewati itu? Bisa. Dengan cara apa? Kelipatan amal. Nah, itu makanya kalau mau istiqomah, apa bisa orang istiqomah sholat berjamaah 10 tahun? Saya pergi ke Palembang, meresmikan masjid. Datang Habib Mahdi, Ustaz Somad, tengok itu. Ya, itu bapak itu tak tinggal sholat berjamaah 40 tahun. 270, kalah umur umat Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan umur kita pendek, amal kita pendek, tidak. Amal kita lebih banyak daripada amal umat Nabi sebelumnya, karena kelipatan yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuklah subuh ini, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya sahih atau sahih Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, hadisul hasan. Nah, maka kita sholat sunat isyraq, usolli sunnatal isyraq pakai kaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik, nauzubillah. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz? Ya, ayat yang lama itu juga lah. Allah apa lagi? Macam hafal Quran aja begitu. Bisa duha, tak bisa kulhu habis itu falak. Saya Pak Ustaz kulhu itu cuma bisa kulhu pertama, kulhu juga kedua. Boleh baca ayat itu sunnah. Habis itu berdoa kepada Allah, minta rezeki, minta keluarga sakinah, minta saya nih Pak Ustaz, tolong doakan Pak Ustaz. Mau minta apa? Saya belum punya anak Pak Ustaz. Umur berapa? Udah 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Nunggu bini. Bini dulu, baru kita punya anak. Ala hadirin niat, untuk niat yang baik-baik ini semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. La tad'a lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala aiban illa sabarta. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala mumtahinan illa najahta. Yang ujian luluskan dengan nilai terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunia. Wala aziwan illa zawwajata. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala rahiban illa anjabata. Yang belum ada anak keturunan, berikan keturunan yang soleh dan solihah, menghafal Quran, mujahid fisabilillah. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha wala nafiha shalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan kami, keluarga kami, diri kami, negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, LGBT, perbuatan zina, perbuatan keji dan munkar. Waqtim bisolihati amalana. Tutup umur kami dengan husnul wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.